Di bandara, saat akan liburan ke Jepang. Tak sengaja kulihat suami sedang memasukkan sebuah kotak kecil ke dalam koper milikku. Diam-diam aku pindahkan kotak itu ke dalam tas sekretaris pribadinya. Saat pemeriksaan, petugas langsung menghentikan mereka. Maaf, Anda harus kami tahan. Suami dan sekretarisnya panik pucat. Karena, ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel Irama Dinda bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana terminal keberangkatan luar negeri hari itu sangat padat oleh hilir mudik penumpang yang membawa koper bawaan mereka. Suara pengumuman dari pengeras suara menggema di seluruh penjuru ruangan besar tersebut, memberitahukan jadwal keberangkatan dan panggilan kepada para penumpang. Dainta duduk dengan tenang di salah satu kursi ruang tunggu keberangkatan. Ia merapikan lipatan pakaiannya sejenak sambil menghela napas panjang. Hari ini seharusnya menjadi hari yang membahagiakan baginya. Liburan ke luar negeri ini adalah rencana yang sudah lama ia nantikan bersama sang suami. Selama beberapa bulan terakhir, hubungan mereka terasa agak hambar dan renggang karena kesibukan pekerjaan. Oleh karena itu, perjalanan ini dianggap sebagai momen untuk memperbaiki keadaan dan mengembalikan kehangatan rumah tangga yang telah mereka bangun selama hampir 10 tahun. Namun, ada satu hal yang mengganggu pemandangan dan perasaan Dainta pagi ini. Kehadiran perempuan lain di antara mereka. Di seberang meja kecil tempat Dainta duduk, Andika sedang sibuk memeriksa tumpukan dokumen kertas. Tepat di sebelahnya berdiri Tias, sekretaris pribadi Andika di perusahaan. Tias datang ke bandara pagi buta dengan alasan harus mengantarkan berkas kesepakatan bisnis yang sangat penting dan membutuhkan tanda tangan Andika sebelum pesawat lepas landas. Dainta sebenarnya merasa alasan itu sangat janggal. Perusahaan memiliki banyak staf lain yang bisa melakukan tugas pengantaran dokumen, atau dokumen itu bisa dikirimkan melalui surat elektronik untuk ditandatangani secara digital. Namun, Dainta memilih diam dan tidak ingin memulai pertengkaran di hari pertama liburan mereka. Ia berusaha berpikir positif dan menekan rasa curiganya dalam-dalam. Tias tersenyum manis ke arah Andika sambil menunjuk beberapa bagian kertas. Sementara Andika mengangguk paham. Pemandangan itu entah mengapa membuat dada Dainta terasa sedikit sesak. Merasa bosan dan tidak nyaman melihat interaksi suaminya dengan sang sekretaris, Dainta memutuskan untuk bangkit dari kursinya. Ia menepuk pelan bahu Andika. Dainta mengatakan bahwa ia ingin pergi ke kamar kecil sebentar untuk merapikan riasan wajah dan membasuh tangan. Andika hanya menoleh sekilas, mengangguk cepat, lalu kembali fokus pada dokumen yang dipegang Tias. Dainta melangkah menjauh dari ruang tunggu tersebut, berjalan melewati deretan toko bebas pajak dan kedai makanan. Langkahnya pelan dan tenang. Namun, saat baru berjalan sekitar 50 meter, Dainta mendadak menghentikan langkahnya. Ia meraba saku pakaiannya dan menyadari bahwa tiket naik pesawat miliknya tertinggal di atas meja ruang tunggu, tepat di sebelah koper besarnya. Karena tidak ingin kehilangannya, Dainta membalikkan badan dan berjalan kembali menuju tempat Andika dan Tias berada. Dainta berjalan tanpa terburu-buru. Saat jaraknya tinggal belasan meter dari tempat duduk mereka, langkah Dainta tertahan di balik sebuah pilar beton bundar yang besar. Dari sudut pandangnya yang tersembunyi, ia bisa melihat Andika dan Tias dengan sangat jelas. Namun, pemandangan yang tersaji di depan matanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan urusan dokumen bisnis. Tias terlihat berjaga-jaga sambil melihat ke arah sekeliling, sementara Andika bergerak dengan sangat tergesa-gesa. Suaminya itu berjongkok di samping koper besar milik Dainta. Andika membuka resleting koper itu dengan cepat. Dainta mengernyitkan dahi, merasa heran mengapa suaminya membuka barang bawaan pribadinya tanpa izin. Rasa heran itu seketika berubah menjadi debaran jantung yang memburu ketika ia melihat apa yang dilakukan Andika selanjutnya. Dari balik jaket tebal yang dikenakannya, Andika mengeluarkan sebuah benda. Benda itu adalah sebuah kotak kecil yang seluruh permukaannya dibalut rapat menggunakan selotip tebal berwarna coklat. Wajah Andika terlihat sangat tegang dan pucat. Tangannya bahkan sedikit gemetar. Dengan gerakan cepat dan paksa, Andika menyusupkan kotak berlapis selotip itu ke bagian paling dalam koper Dainta. Ia menyembunyikannya di sela-sela tumpukan pakaian bagian bawah, memastikan benda itu tidak terlihat dari luar. Setelah itu, Andika segera menutup resleting koper, menguncinya kembali, dan berdiri sambil mengusap keringat di dahinya. Tias mengangguk pelan ke arah Andika, dan keduanya bertukar pandang dengan tatapan yang sangat aneh. Tatapan yang penuh dengan rahasia gelap.
Dainta mematung di balik pilar. Kakinya terasa lemas seperti kehilangan tulang. Napasnya tertahan di tenggorokan. Ribuan pertanyaan berputar hebat di dalam kepalanya. Mengapa suaminya memasukkan benda mencurigakan ke dalam kopernya secara diam-diam? Apa isi kotak yang disembunyikan dengan cara yang sangat rahasia itu? Jika itu adalah hadiah kejutan untuk liburan mereka, Andika tidak mungkin menunjukkan wajah ketakutan dan meminta Tias untuk berjaga-jaga layaknya seorang pencuri. Firasat buruk menyelimuti hati Dainta. Insting pertahanannya sebagai seorang perempuan pengusaha yang tangguh seketika mengambil alih rasa paniknya. Ia menarik napas panjang berulang kali, menenangkan gemuruh di dadanya, dan mengatur kembali ekspresi wajahnya agar terlihat senormal mungkin. Dainta melangkah keluar dari balik pilar, berjalan mendekati suaminya dengan senyuman lembut yang biasa ia tampilkan. "Mas, koperku sudah kamu kunci dengan benar?" tanya Dainta saat mendekat, berpura-pura baru datang dari arah kamar kecil. Suaranya terdengar sangat tenang, tanpa sedikit pun nada getar. Andika sedikit tersentak mendengar suara istrinya secara tiba-tiba. Ia buru-buru memutar tubuhnya dan tersenyum kaku. "Sudah, sayang. Semuanya sangat aman. Aku tadi memeriksa ulang kuncinya supaya tidak ada barang yang tercecer saat ditaruh di bagasi pesawat." Dainta mengangguk pelan, pura-pura mempercayai kebohongan suaminya. Tias kemudian merapikan dokumennya dan menyimpannya ke dalam map. Andika lalu menawarkan diri untuk membelikan minuman hangat. Ia mengajak Tias untuk menemaninya ke kedai minuman yang terletak agak jauh di ujung terminal. Mereka beralasan ingin membeli kopi untuk merayakan selesainya urusan dokumen tersebut. Dainta mempersilakan mereka pergi dengan ramah. Ia beralasan ingin menjaga barang bawaan saja. Begitu punggung Andika dan Tias menjauh dan menghilang di balik kerumunan penumpang, raut wajah Dainta berubah total. Senyumnya lenyap berganti dengan ketegangan yang luar biasa. Waktu yang ia miliki tidak banyak. Ia harus segera mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dengan gerakan cepat namun tetap berhati-hati agar tidak menarik perhatian penumpang lain di sekitarnya, Dainta menarik koper besarnya. Ia mengubah kombinasi angka kuncinya dan membuka resletingnya. Tangannya langsung menyelusuk ke bagian dasar koper, persis di titik tempat ia melihat Andika memasukkan barang tadi. Jari-jarinya menyentuh permukaan benda keras yang terbungkus selotip tebal. Dainta menarik benda itu keluar. Jantungnya berdetak sangat kencang hingga telinganya terasa berdenging. Ia menatap kotak kecil itu dengan saksama. Tidak ada nama pengirim atau penerima. Dainta mengambil kunci rumah dari dalam tasnya, menggunakan ujung kunci yang tajam untuk mengiris sedikit lapisan selotip di bagian sudut kotak. Ia mengelupas bagian kecil kardus di bawah selotip tersebut. Matanya membelalak lebar. Mulutnya sedikit terbuka namun tidak ada suara yang keluar. Dari celah kecil yang ia robek, terlihat bungkusan plastik bening transparan. Di dalam plastik itu, terdapat tumpukan serbuk putih yang sangat padat. Dainta bukanlah wanita bodoh. Ia tahu persis apa benda itu. Serbuk putih dalam jumlah sebanyak ini bukanlah bahan pembuat kue atau bedak kecantikan. Itu adalah obat terlarang. Barang haram yang ancaman hukumannya sangat berat di negara manapun. Apalagi jika dibawa melewati perbatasan negara untuk diselundupkan. Membawa barang ini di bandara internasional adalah sebuah tiket langsung menuju hukuman mati atau kurungan seumur hidup di balik jeruji besi. Tangan Dainta seketika gemetar hebat menahan kotak itu. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahi dan lehernya. Fakta mengerikan itu menghantamnya seperti batu besar. Suaminya sendiri yang menaruh barang haram ini di koper miliknya. Dunia Dainta seakan runtuh seketika. Kursi bandara tempatnya bersandar terasa berputar. Ia menutup kembali celah kotak itu dengan erat dan menyembunyikannya di pangkuannya, tertutup oleh tas jinjingnya. Pikirannya berpacu mengurai benang merah dari kejadian gila ini. Mengapa Andika ingin menghancurkan hidupnya dengan cara yang sangat keji? Selama 10 tahun pernikahan, Dainta selalu menjadi istri yang setia dan mendukung karir suaminya. Bahkan, perusahaan besar yang saat ini dipimpin oleh Andika adalah hasil keringat dan kerja keras Dainta dari nol. Dainta membangun bisnis itu dengan susah payah, lalu menyerahkan kursi kepemimpinan kepada suaminya sebagai bentuk penghormatan dan rasa cinta. Namun belakangan ini, ia memang sering mendengar desas-desus dari beberapa staf keuangan yang setia kepadanya. Mereka melaporkan adanya ketidakwajaran dalam laporan pengeluaran perusahaan. Dana dalam jumlah besar mengalir ke berbagai rekening yang tidak jelas asal-usulnya. Dainta mulai menyatukan kepingan teka-teki itu di kepalanya. Uang perusahaan yang hilang. Sikap Andika yang semakin dingin padanya.
Tias yang semakin berani tampil mencolok dengan barang-barang mewah yang gajinya sebagai sekretaris tidak mungkin bisa membelinya. Dan kini, kotak berisi obat terlarang ini. Semuanya menjadi sangat terang benderang. Andika dan Tias memiliki hubungan gelap dan mereka mencuri uang perusahaan. Namun, selama Dainta masih hidup dan memiliki hak penuh atas kepemilikan bisnis tersebut, mereka tidak akan pernah bisa leluasa. Andika mencari cara yang paling bersih dan mematikan untuk menyingkirkannya. Jika Dainta tertangkap di pos pemeriksaan bandara membawa obat terlarang dalam jumlah besar, ia pasti akan langsung ditahan, diadili, dan dihukum berat tanpa ampun. Status Dainta akan hancur lebur sebagai seorang penjahat kelas berat. Sementara itu, Andika akan berperan sebagai suami yang malang, lalu dengan mudah mengambil alih seluruh aset, harta kekayaan, dan perusahaan tanpa halangan sedikit pun. Rencana yang sungguh rapi dan tidak kenal ampun. Rasa sedih dan kecewa yang awalnya mencekik tenggorokan Dainta kini menguap tak berbekas. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk matanya seketika mengering, digantikan oleh kobaran api amarah yang menyala terang. Perasaan cintanya kepada laki-laki itu mati pada detik ini juga. Ia tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan oleh pria pengkhianat dan perempuan murahan yang tidak tahu diri. Dainta adalah petarung sejati di dunia bisnis, dan ia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Otaknya bekerja dengan sangat cepat merancang jalan keluar. Ia tidak bisa membuang kotak ini begitu saja ke tempat sampah. Kamera pengawas bandara ada di mana-mana. Jika ia tertangkap membuang barang mencurigakan, ia akan tetap diinterogasi dan Andika bisa saja memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa Dainta sedang berusaha menghilangkan barang bukti miliknya sendiri. Ia butuh tempat persembunyian baru untuk kotak ini. Tempat yang bisa mengembalikan serangan mematikan ini kepada pengirimnya. Tatapan Dainta tertuju pada sebuah tas mahal berwarna gelap yang tergeletak sembarangan di atas kursi kosong tepat di sebelahnya. Itu adalah tas milik Tias. Perempuan itu dengan ceroboh meninggalkannya begitu saja saat pergi membeli minuman bersama Andika. Mungkin karena merasa tempat ini dijaga oleh istri bosnya. Tias terlalu meremehkan keadaan. Senyum tipis yang sangat dingin mulai mengembang di bibir Dainta. Sebuah rencana balasan terbentuk sempurna di kepalanya. Jika mereka ingin bermain kotor, Dainta akan memastikan mereka berdua tenggelam di dalam lumpur kotoran mereka sendiri. Ia melihat ke sekeliling ruang tunggu dengan waspada. Orang-orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Beberapa penumpang sedang tidur. Yang lain asyik melihat layar telepon genggam mereka. Tidak ada yang memperhatikan ke arahnya. Dengan gerakan yang sangat terlatih dan tenang, seolah-olah ia sedang mencari tisu di dalam tasnya sendiri, Dainta menarik tas milik Tias agar lebih dekat kepadanya. Ia membuka resleting utama tas mahal itu perlahan-lahan. Tanpa keraguan sedikit pun, Dainta memasukkan kotak berlapis selotip itu ke bagian paling dasar tas Tias. Ia menekan kotak tersebut agar tersembunyi di balik dompet tebal dan kantong kosmetik milik sang sekretaris. Setelah memastikan benda itu tidak menonjol dan tidak terlihat dari luar, Dainta menutup kembali resletingnya dan mengembalikan posisi tas itu persis di tempat semula. Seluruh proses itu terjadi dalam waktu kurang dari 1 menit. Jantung Dainta berdegup kencang, memompa darah yang terasa panas ke seluruh tubuhnya. Ia segera menutup kopernya sendiri dan mengunci resletingnya kembali dengan rapi. Dainta menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi. Ia mengatur napasnya kembali menjadi normal. Tangannya merapikan lipatan pakaiannya yang sama sekali tidak berantakan. Ia mengeluarkan cermin kecil dari tas jinjingnya dan memastikan ekspresi wajahnya tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Ia adalah korban yang akan berubah menjadi penonton utama dalam pertunjukan kehancuran suaminya. Dari kejauhan, Dainta bisa melihat Andika dan Tias berjalan kembali ke arahnya. Andika membawa 2 gelas kertas berisi minuman hangat, sementara Tias berjalan di sampingnya dengan wajah berseri-seri. Mereka tertawa kecil memamerkan kebahagiaan yang menjijikkan di mata Dainta. Andika meletakkan 1 gelas minuman di atas meja di depan istrinya. Ia kemudian duduk di sebelah Dainta dan merangkul bahu istrinya dengan gaya yang dibuat seolah penuh kasih sayang. Bau parfum Andika yang bercampur dengan wangi parfum Tias tiba-tiba membuat perut Dainta mual. Ini minumannya, sayang. Teh manis hangat untuk menenangkan perut sebelum terbang. Ucap Andika dengan suara lembut. Ia menatap koper besar Dainta sekilas. Sudah siap menikmati liburan kita? Kopernya aman, kan? Kamu tidak membukanya lagi saat aku pergi. Dainta mengambil gelas teh itu dan menyesapnya sedikit. Ia menoleh menatap tepat ke dalam kedua bola mata suaminya. Tidak ada ketakutan. Yang ada hanyalah ketenangan yang mematikan. Dainta membalas senyuman palsu itu dengan senyuman yang jauh lebih sulit diartikan. Sangat aman,
Mas, tadi aku hanya memeriksa bagian luarnya saja, jawab Dainta dengan nada suara yang sangat datar. Saking amannya, aku jamin hari ini akan mengubah hidup kita semua. Liburan ini akan menjadi perjalanan yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Andika tertawa kecil mendengar ucapan istrinya, tidak menangkap makna ganda di balik kalimat tersebut. Ia mengira istrinya hanya sangat antusias menyambut liburan mereka. Tias yang duduk di seberang meja segera meraih tas mahalnya dan menyandangnya di bahu kiri tanpa menaruh rasa curiga sedikitpun. Beban tasnya memang sedikit bertambah, namun ia terlalu gembira membayangkan rencana jahat mereka akan segera berhasil sehingga tidak menyadari adanya barang tambahan di dalam tasnya. Baiklah, mari kita segera bergerak. Waktu pelaporan hampir ditutup, ujar Andika sambil berdiri. Ia menarik gagang koper miliknya dan bersiap untuk mendorong koper milik istrinya. Tias mengekor di belakang mereka sambil sibuk menatap layar telepon genggamnya, mengirim pesan entah kepada siapa. Mereka bertiga mulai berjalan meninggalkan ruang tunggu. Dainta berjalan dengan kepala tegak. Setiap langkah yang ia ambil membawanya semakin dekat menuju tempat pemeriksaan keamanan. Jantungnya berdetak seirama dengan langkah kakinya. Di ujung lorong yang terang benderang itu, mesin pemindai barang berukuran besar sudah menunggu mereka bagaikan rahang sebuah monster besi yang siap menelan mangsanya. Petugas berseragam tampak bersiaga memperhatikan layar monitor dengan saksama. Dainta tahu, dalam beberapa menit ke depan, sandiwara menjijikan ini akan segera berakhir dengan ledakan yang sangat besar. Permainan catur yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan kali ini, Dainta yang mengendalikan setiap pergerakan bidaknya. Ia bersiap mengantarkan suaminya sendiri ke gerbang kehancuran yang telah ia gali dengan tangannya sendiri. Tias menggeser posisi tas mahalnya ke depan tubuh, sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang memeluk tiket menuju neraka. Semuanya berjalan tepat seperti yang Dainta harapkan. Tinggal menunggu waktu kehancuran itu tiba. Langkah kaki mereka bertiga beriringan membelah lautan manusia di dalam bangunan terminal keberangkatan antar negara. Suara roda koper yang bergesekan dengan lantai marmer yang mengkilap menciptakan irama monoton yang terus berulang-ulang. Ratusan calon penumpang berlalu lalang dengan wajah antusias, membawa kebahagiaan mereka masing-masing untuk pergi berlibur atau bertemu keluarga jauh. Di tengah suasana yang semarak itu, Dainta berjalan dengan penuh ketenangan yang sangat mematikan. Ia merapikan letak hijabnya yang sedikit bergeser karena embusan angin dari pendingin ruangan raksasa di atas mereka. Tangannya memegang tiket naik pesawat dan paspor dengan erat. Permukaan kertas tebal itu terasa dingin di telapak tangannya yang sedikit berkeringat. Meskipun wajahnya terlihat sangat datar dan anggun, isi kepala Dainta sedang bekerja seperti mesin hitung yang berputar dengan kecepatan penuh. Ia sedang menghitung setiap detik yang berlalu, setiap langkah yang membawa suaminya menuju jurang kehancuran yang telah digalinya sendiri. Di sebelah kirinya, Andika berjalan dengan ritme yang terlihat sangat tidak wajar. Pria yang biasanya tampil penuh percaya diri dengan punggung tegak dan dada membusung itu kini terlihat kaku. Sesekali Andika menoleh ke belakang, lalu menatap ke depan lagi dengan cepat. Tangannya yang memegang gagang koper milik Dainta tampak mencengkeram terlalu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Keringat sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahi dan pelipisnya, meskipun suhu udara di dalam ruangan itu sangat sejuk. Dainta melirik ke arah suaminya melalui sudut matanya. Ia bisa melihat dengan jelas bagaimana ketakutan dan kegugupan mulai merayapi pria pengkhianat itu. Andika sedang berusaha keras menyembunyikan rencana kejinya. Pria itu menelan ludah berkali-kali. Tenggorokannya pasti terasa sangat kering karena ia tahu bahwa di dalam koper yang sedang didorongnya terdapat sebuah benda yang bisa mengakhiri hidup seseorang. Andika mengira benda itu akan mengakhiri hidup istrinya, padahal kenyataannya sama sekali berbeda. Sementara itu, tepat di sebelah kanan Andika, Tias melangkah dengan gaya berjalan yang dibuat-buat agar terlihat elegan. Sekretaris itu sama sekali tidak menyadari badai besar yang sedang mengintai nyawanya. Ia menyandangkan tas mahal di bahunya dengan penuh kebanggaan, seolah-olah tas itu adalah mahkota yang menandakan status sosialnya. Tias sangat sibuk menatap layar telepon genggamnya. Jemarinya mengetik pesan dengan sangat cepat, lalu tersenyum-senyum sendiri melihat balasan yang masuk. Ia menggeser letak tasnya ke depan perut agar tidak berbenturan dengan penumpang lain yang melintas. Tas yang kini menampung kotak berisi obat terlarang itu berayun-ayun mengikuti langkah kakinya. Dainta memperhatikan benda itu dengan saksama. Sungguh sebuah ironi yang sangat sempurna. Perempuan yang berniat merebut posisi Dainta sebagai istri dan pemilik perusahaan itu kini membawa sendiri tiket menuju akhir hidupnya di balik jeruji besi. Mereka mulai mendekati area pemeriksaan keamanan tahap akhir sebelum masuk ke ruang tunggu pintu keberangkatan.
Antrean penumpang di depan mesin pemindai barang terlihat cukup panjang. Ada sekitar belasan orang yang berdiri menunggu giliran di depan mereka. Dainta mengambil posisi berdiri tepat di belakang seorang ibu tua, sementara Andika berdiri di belakang Dainta, disusul oleh Tias di barisan paling belakang. Waktu menunggu ini terasa sangat menyiksa bagi Andika. Pria itu terus menggeser berat badannya dari kaki kiri ke kaki kanan. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan sapu tangan, dan menyeka keringat di wajahnya berulang kali. Napasnya terdengar sedikit memburu. "Masih lama ya antreannya?" keluh Andika dengan suara yang sedikit bergetar. Ia mencoba tersenyum kepada Dainta, namun senyuman itu terlihat sangat dipaksakan dan miring. "Sabar saja, Mas. Pemeriksaan memang harus ketat demi keamanan semua penerbangan," jawab Dainta dengan nada suara yang sangat lembut dan tenang. Ia sengaja menekan kata keamanan untuk melihat reaksi suaminya. Benar saja, bahu Andika langsung menegang mendengar kata itu. Antrean bergerak maju perlahan-lahan. Penumpang di depan mereka mulai melepaskan jaket, jam tangan, sabuk pinggang, dan mengeluarkan barang-barang logam dari dalam saku. Dainta mengikuti prosedur itu dengan sangat tertib. Ia meletakkan tas jinjingnya ke dalam nampan plastik berukuran besar yang disediakan oleh petugas. Andika maju dengan gerakan yang sangat kaku. Pria itu meletakkan koper besar milik Dainta ke atas sabuk berjalan berbahan karet tebal. Tangannya sedikit gemetar saat melepaskan koper itu, seolah-olah ia sedang melepaskan sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Setelah itu, Andika meletakkan kopernya sendiri di belakang koper istrinya. Tias yang berada di urutan terakhir juga meletakkan tas mahalnya ke dalam nampan plastik dengan gaya yang sedikit angkuh, seakan-akan barang-barangnya terlalu berharga untuk diletakkan di tempat umum seperti itu. Sabuk berjalan itu mulai bergerak maju secara perlahan, membawa masuk semua barang bawaan penumpang ke dalam lorong mesin pemindai yang gelap. Di ujung mesin itu, seorang petugas keamanan berseragam lengkap duduk menghadap layar monitor ganda yang sangat besar. Mata petugas itu sangat tajam mengawasi setiap citra gambar yang muncul dari barang-barang yang melewati mesin. Dainta berjalan melewati gerbang pendeteksi logam. Mesin itu tidak mengeluarkan bunyi apapun, menandakan tidak ada barang berbahaya di tubuhnya. Ia melangkah menuju ujung sabuk berjalan untuk mengambil barang-barangnya yang akan segera keluar dari dalam mesin pemindai. Dari tempatnya berdiri, Dainta melirik ke arah Andika. Pria itu baru saja melewati gerbang pendeteksi logam dan kini berdiri mematung. Matanya terpaku pada layar monitor petugas. Wajahnya benar-benar menegang. Ia sedang menunggu petugas itu berteriak menemukan barang haram di dalam koper istrinya. Andika sudah merapatkan rahangnya, bersiap untuk mengeluarkan kemampuan akting terbaiknya sebagai seorang suami yang terkejut dan tidak percaya bahwa istrinya adalah seorang penyelundup kelas kakap. Koper Dainta perlahan-lahan keluar dari tirai karet mesin pemindai. Tidak ada yang terjadi. Koper itu meluncur dengan mulus di atas meja logam beroda. Petugas yang duduk di depan monitor sama sekali tidak memberikan reaksi apa-apa. Andika mengerjapkan matanya berulang kali. Mulutnya sedikit terbuka karena kebingungan. Rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Ia yakin sekali sudah menaruh kotak itu di dalam sana. Tepat pada detik berikutnya, ketika koper milik Andika dan nampan plastik berisi tas Tias berada di tengah-tengah lorong mesin pemindai, petugas yang duduk di depan layar tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke depan. Ia menyipitkan mata, menatap tajam ke arah gambar yang muncul di layar sebelah kanan. Tangannya langsung menekan tombol merah besar yang ada di meja kendali. Dalam sekejap mata, sabuk berjalan itu berhenti bergerak secara mendadak. Suara dengungan mesin pemindai terdengar semakin keras di tengah keheningan yang tiba-tiba menyergap area pemeriksaan. "Tahan antrean," ucap petugas pemindai itu dengan suara keras dan tegas kepada rekan-rekannya melalui alat komunikasi radio yang menempel di bahunya. "Ada gambar tidak wajar di jalur 2. Tolong panggil Komandan Regu dan siapkan meja pemeriksaan manual." Mendengar perintah itu, suasana di sekitar area pemeriksaan seketika berubah menjadi sangat tegang. Beberapa penumpang yang berada di belakang antrean mulai berbisik-bisik penuh rasa ingin tahu. 4 orang petugas keamanan berseragam gelap langsung berjalan cepat mendekati ujung sabuk berjalan. Mereka memblokir jalan keluar dan berdiri dengan sikap siaga penuh. Andika langsung menegakkan tubuhnya. Kebingungannya tadi seketika hilang berganti dengan senyum kemenangan yang berusaha keras ia sembunyikan. Meskipun ia tidak mengerti mengapa koper istrinya tadi lolos, ia sangat yakin bahwa petugas akhirnya menyadari keberadaan kotak itu di barang bawaan kelompok mereka. Ia bersiap menatap istrinya dengan tatapan iba yang palsu. Komandan Regu Keamanan Bandara yang memiliki tubuh tinggi besar melangkah mendekat dengan wajah tanpa ekspresi. Ia menatap layar monitor sejenak,
mengangguk kecil kepada petugas pemindai, lalu memutar pandangannya ke arah penumpang yang sedang menunggu barang mereka. Pandangan komandan itu menyapu wajah Dainta, Andika, dan Tias satu persatu secara bergantian. Dainta berdiri dengan sangat tenang. Kedua tangannya bertaut di depan perut. Andika menahan napas, bersiap mendengar istrinya ditangkap. "Maaf, siapa pemilik barang-barang yang ada di jalur ini?" tanya komandan regu itu dengan suara bariton yang menggema kuat. "Ini koper milik istri saya, Bapak," jawab Andika dengan sangat cepat. Suaranya sengaja dibuat lantang agar semua orang di sekitar mereka bisa mendengar. Tangannya menunjuk tepat ke arah koper besar milik Dainta yang sudah berada di luar mesin. Ia sudah tidak sabar melihat istrinya diborgol dan diseret pergi dari kehidupannya. Namun, petugas pemindai menekan tombol lain dan nampan plastik berisi tas Tias meluncur perlahan keluar dari dalam mesin. Komandan regu keamanan itu melangkah melewati koper Dainta tanpa menoleh sedikit pun. Ia juga sama sekali tidak mengacuhkan keberadaan Andika yang sedang berdiri dengan tangan menunjuk koper. Komandan itu berhenti tepat di depan nampan plastik terakhir. Tangannya yang terbungkus sarung tangan karet putih menunjuk langsung ke arah tas mahal yang mengkilap itu. Tatapan mata komandan tersebut mengunci wajah Tias yang sedari tadi masih asyik memegang telepon genggamnya. "Maaf, Anda harus kami tahan," ucap komandan regu itu dengan suara yang sangat dingin dan memecah keheningan ruangan. Jarinya menunjuk tepat di depan hidung Tias. "Kami perlu melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh terhadap tas milik Anda sekarang juga." Mendengar ucapan komandan regu keamanan yang tiba-tiba itu, Tias ketika mengangkat kepalanya dari layar telepon genggam. Wajahnya yang sejak tadi dihiasi senyum semeringah kini berubah menjadi penuh kebingungan dan kekesalan. Ia menatap ke sekeliling, menyadari bahwa semua mata para penumpang di area pemeriksaan kini tertuju kepadanya. Perasaan malu dan harga diri yang terluka langsung membuat darahnya mendidih. Ia merasa bahwa dirinya adalah orang penting yang tidak sepantasnya diperlakukan seperti penjahat di tempat umum. Tias segera mematikan layar telepon genggamnya dan melangkah maju dengan sikap yang sangat menantang. "Apa-apaan ini?" seru Tias dengan nada suara yang melengking tinggi, memecah kesunyian yang menegang di area tersebut. Ia menatap komandan regu itu dari atas sampai bawah dengan pandangan meremehkan. "Saya ini sekretaris pribadi direktur sebuah perusahaan besar. Kalian tidak punya hak menghentikan perjalanan kami sembarangan. Di dalam tas saya hanya ada alat riasan wajah dan dompet. Kalian pasti salah melihat." Komandan regu keamanan itu sama sekali tidak terpengaruh oleh bentakan dan sikap arogan Tias. Wajahnya tetap datar seperti tembok batu. Prosedur keamanan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar oleh jabatan atau ancaman apapun. Petugas itu memberi isyarat tangan kepada dua orang anak buahnya yang langsung maju dan mengambil tas mahal milik Tias dari dalam nampan plastik. Mereka membawa tas itu ke atas meja panjang berbahan logam yang memang dikhususkan untuk pemeriksaan manual terbuka. "Kami hanya menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku, Ibu. Jika memang tidak ada barang yang melanggar aturan negara di dalam barang bawaan Anda tidak perlu merasa khawatir sama sekali," jawab komandan regu itu dengan tenang. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya, "Buka tasnya dan keluarkan isinya satu persatu secara perlahan. Jangan ada yang terlewat." Tias mendengus kasar, bersedekap dada sambil membuang muka. Ia merasa sangat yakin bahwa tidak ada satupun barang aneh di dalam tasnya, karena ia sendirilah yang menyusun isinya pagi tadi di rumah. Sementara itu, Andika berdiri mematung di tempatnya. Senyum kemenangan yang tadi sempat tersirat di wajahnya kini menguap tak berbekas. Matanya terbelalak lebar menatap meja pemeriksaan logam itu. Pikiran pria itu mulai berputar dengan liar. Bagaimana mungkin tas Tias yang dicurigai? Apa yang sebenarnya dilihat oleh petugas di dalam mesin pemindai tadi? Bukankah ia sangat ingat memasukkan kotak berisi obat terlarang itu ke dalam koper istrinya? Jantung Andika mulai berdebar kencang. Firasat buruk menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya sulit menelan ludah. Di sudut lain, Dainta hanya berdiri dalam diam. Tangannya memegang paspor dengan santai. Matanya menatap lurus ke arah meja logam itu, bersiap menikmati setiap detik dari pertunjukan kehancuran yang telah ia rancang dengan sangat rapi. Petugas keamanan mulai membuka resleting utama tas milik Tias. Ia mengeluarkan barang-barang dari dalam sana dan meletakkannya berjajar di atas meja. Sebuah dompet kulit panjang berwarna gelap. Sebuah kantong kecil berisi alat riasan wajah. Sisir rambut, beberapa helai tisu, dan buku catatan kecil. Tias melihat semua barang itu dikeluarkan dengan senyum meremehkan, merasa bahwa kebenarannya akan segera terbukti. Ia menoleh ke arah Andika untuk mencari dukungan,
Namun ia melihat wajah atasannya sekaligus kekasih gelapnya itu sudah berubah sepucat kertas. Andika menatap ke dalam dasar tas yang belum sepenuhnya kosong itu dengan mata membelalak ketakutan. "Ini apa, Ibu?" Suara petugas keamanan memecah ketegangan. Tangan petugas yang dibalut sarung tangan karet putih itu masuk ke bagian paling dasar tas. Perlahan-lahan, petugas itu menarik keluar sebuah benda yang tersembunyi di bawah lapisan pelapis bagian dalam tas. Sebuah kotak kecil berbentuk persegi 4 yang seluruh permukaannya dibalut rapat menggunakan selotip tebal berwarna coklat. Kotak itu diletakkan dengan hati-hati di atas meja logam berdampingan dengan dompet Tias. Melihat kotak berlapis selotip itu, lutut Andika seketika terasa lemas. Ia nyaris kehilangan keseimbangan dan harus berpegangan pada pinggiran meja sabuk berjalan agar tidak jatuh tersungkur ke lantai. Udara di sekitarnya seakan tersedot habis, membuat pria pengkhianat itu kesulitan menarik napas. Matanya menatap nanar kotak benda mati itu. Pikirannya buntu. Bagaimana benda yang ia selipkan sendiri di antara tumpukan pakaian istrinya bisa berpindah tempat ke dasar tas milik Tias? Pertanyaan itu menghantam kepalanya bagaikan godam besi. Ia menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Rencananya telah gagal total, dan yang lebih buruk lagi, mereka berdualah yang kini terperangkap masuk ke dalam jurang jebakannya sendiri. Di sisi lain, Tias mengerutkan dahinya melihat kotak aneh itu. Ia sama sekali tidak merasa memiliki barang tersebut. "Saya tidak tahu menahu soal kotak jelek itu. Pasti ada orang gila yang memasukkannya ke dalam tas saya saat saya sedang lengah tadi," bantah Tias dengan suara yang mulai diwarnai kepanikan. Ia maju selangkah, berniat meraih tasnya kembali, namun petugas keamanan segera menghalangi jalannya. Komandan Regu mengeluarkan sebuah pisau lipat kecil dari saku seragamnya. Dengan gerakan yang sangat hati-hati namun tegas, ia menyayat bagian tengah kotak yang dililit selotip tersebut. Setelah selotip terbelah, petugas itu membuka lipatan kardus pelindungnya. Dari dalam celah kardus yang terbuka, terlihat jelas sebuah bungkusan plastik bening berukuran sedang. Di dalam plastik transparan itu, tergambar jelas tumpukan serbuk putih yang sangat padat dan memenuhi seluruh ruang di dalamnya. Keheningan seketika menyelimuti seluruh area pemeriksaan. Waktu seakan berhenti berdetak. Para petugas keamanan langsung saling melempar pandangan penuh arti. Tangan mereka dengan cepat meraba sabuk pinggang masing-masing, bersiap memegang alat komunikasi darurat dan borgol besi. Para penumpang yang berada di antrean belakang mulai menahan napas. Beberapa di antaranya langsung mundur menjauh karena ketakutan melihat barang haram tersebut. Mata Tias membulat sempurna. Mulutnya terbuka lebar membentuk huruf O. Namun tidak ada suara yang keluar selama beberapa detik. Tubuhnya mulai gemetar hebat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Meskipun ia tidak pernah bersinggungan langsung dengan dunia kejahatan gelap, sebagai wanita dewasa ia tahu persis benda apa yang memiliki bentuk serbuk putih dalam kemasan plastik tanpa nama itu. Itu adalah obat terlarang. Barang yang akan mengantarkannya menuju hukuman mati di depan regu tembak. Kepanikan luar biasa langsung meledak di dalam kepalanya, menghancurkan seluruh sisa kesombongan dan harga diri yang tadi ia pamerkan. Rasa takut yang begitu pekat menelan kewarasannya mentah-mentah. Dalam keadaan histeris, insting bertahan hidup Tias mengambil alih seluruh kendali tubuhnya. Ia menyadari bahwa ia akan menghabiskan sisa umurnya membusuk di dalam sel tahanan yang dingin. Tias menoleh dengan cepat ke arah Andika yang masih berdiri mematung dengan wajah seputih mayat. Tidak ada lagi rasa hormat kepada atasan. Tidak ada lagi cinta kepada kekasih gelapnya. Yang ada hanyalah keinginan untuk menyelamatkan lehernya sendiri dari tiang gantungan. "Itu bukan milikku. Aku bersumpah itu bukan milikku," jerit Tias dengan suara serak yang memekakan telinga. Ia menunjuk tepat ke wajah Andika dengan jari yang bergetar hebat. "Andika, bilang pada mereka kamu yang menaruhnya. Kamu yang membelinya. Kamu bilang kepadaku bahwa kamu mau menaruh barang haram itu di dalam koper istrimu agar kita berdua bisa hidup bebas dan menguasai seluruh perusahaannya. Katakan pada mereka kebenarannya. Laki-laki pengecut." Jeritan Tias bergema memantul di seluruh dinding ruang terminal. Pengakuan yang diucapkan secara lantang itu membuat seluruh penumpang yang ada di sana terkesiap kaget. Berbagai suara gumaman dan cibiran langsung terdengar berdengung memenuhi udara. Skandal perselingkuhan, pengkhianatan dalam rumah tangga, dan upaya menjebak pasangan sendiri dengan obat terlarang kini terbongkar dengan sangat memalukan di depan puluhan pasang mata orang asing. Andika menggelengkan kepalanya dengan lemah. Bibirnya bergetar namun tidak sanggup merangkai satu patah kata pun untuk membela diri. Semua mata kini menatapnya dengan penuh rasa jijik dan kemarahan. Di tengah kekacauan dan kepanikan yang meledak di hadapannya itu, Dainta tetap berdiri di tempatnya semula.
Ia memandangi wajah pucat pasi suaminya dan wajah histeris sang sekretaris secara bergantian. Perlahan-lahan, di ujung bibir Dainta, terbit sebuah senyuman tipis yang sangat dingin dan memuaskan. Rahasia gelap itu akhirnya meledak dengan cara yang jauh lebih sempurna dari yang ia bayangkan. Permainan ini baru saja menyelesaikan babak pertamanya, dan ia keluar sebagai pemenang telak yang tidak tersentuh sama sekali. Suasana kacau di area pemeriksaan barang dengan cepat diatasi oleh pihak keamanan bandara. Petugas bertindak sigap mengamankan lokasi dan menjauhkan kerumunan penumpang. Komandan Regu memberi isyarat keras, dan dalam hitungan detik, beberapa petugas kepolisian bandara tiba. Borgol besi dingin langsung dipasangkan ke pergelangan tangan Tias yang masih menangis meraung-raung dan menunjuk-nunjuk Andika. Andika yang seakan kehilangan seluruh tenaga di kakinya, hanya bisa pasrah ketika dua orang petugas kepolisian memegang kedua lengannya dengan kuat, mencegahnya melarikan diri atau melakukan tindakan nekat. Dainta, sebagai pemilik koper dan istri dari pria yang dituduh, tentu saja ikut digiring oleh petugas. Namun, perlakuan yang ia terima sangat berbeda. Mengingat barang bukti tidak ditemukan di barang bawaannya dan melihat sikap tenang serta kooperatif yang ia tunjukkan, petugas hanya memintanya berjalan mengikuti mereka menuju ruang pemeriksaan khusus kepolisian yang terletak di lantai dasar gedung utama. Lorong menuju ruang interogasi terasa sangat panjang dan sunyi, berbanding terbalik dengan hiruk-pikuk ruang tunggu keberangkatan di lantai atas. Dinding lorong berwarna abu-abu pucat menambah kesan dingin dan mencekam. Langkah kaki mereka menggema memantul di dinding beton. Tias tidak henti-hentinya mengomel, mengumpat, dan merutuki Andika di sepanjang jalan. Andika sendiri menundukkan kepala dalam-dalam. Wajahnya sangat pucat, dan napasnya terdengar berat. Pikirannya pasti sedang mencari celah kebohongan baru untuk menyelamatkan dirinya. Di belakang mereka, Dainta berjalan pelan. Ia menyeka sudut matanya perlahan menggunakan tisu, mulai membangun karakter baru yang sangat ia butuhkan untuk memenangkan babak ini. Ia harus menjadi seorang istri yang hancur hatinya, tertipu, dan terkejut melihat kejahatan suaminya. Mereka dimasukkan ke dalam ruangan yang terpisah-pisah. Dainta dibawa ke ruang tunggu khusus saksi, ditemani oleh seorang polisi wanita yang memberinya segelas air putih. Di ruangan sebelahnya, yang hanya dibatasi oleh kaca tebal, Dainta bisa melihat siluet Andika dan Tia sedang diinterogasi oleh beberapa penyidik senior. Suara mereka memang sengaja diredam, namun dari celah ventilasi udara, suara teriakan dan bantahan masih bisa terdengar cukup jelas. Seorang penyidik bertubuh tegap dengan kumis tebal masuk ke ruangan tempat Dainta berada. Ia memperkenalkan diri sebagai kepala penyelidik kasus dugaan penyelundupan ini. Penyidik itu duduk di hadapan Dainta, meletakkan sebuah map buku catatan di atas meja, dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan dasar. Dainta menjawab setiap pertanyaan dengan suara parau yang dibuat bergetar. Ia menceritakan bagaimana mereka berencana pergi berlibur untuk memperbaiki hubungan pernikahan yang belakangan ini terasa dingin. Ia juga menjelaskan kehadiran Tias di bandara dengan alasan mengantar dokumen bisnis penting yang sama sekali tidak ia curigai. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Bapak, suami saya bersikap sangat manis pagi ini. Isak Dainta sambil menutupi wajahnya dengan kedua belah tangan. Saya mengira liburan ini adalah bukti cintanya kepada saya. Saya tidak pernah membayangkan dia memiliki hubungan khusus dengan sekretarisnya, apalagi berencana menyembunyikan obat terlarang di barang bawaan kami. Di ruang utama interogasi, keadaan jauh lebih panas dan liar. Andika dan Tias dihadapkan pada satu meja bundar besar, dengan kotak berisi obat terlarang itu diletakkan tepat di tengah-tengah mereka sebagai barang bukti utama. Penyidik sengaja menyatukan mereka sesaat untuk melihat reaksi dan mendengarkan adu argumen mereka. Istri saya yang pasti memindahkan barang itu. Dia menjebak saya, teriak Andika dengan wajah memerah. Urat-urat di lehernya menonjol menahan amarah dan ketakutan. Pria itu menggebrak meja dengan kedua tangannya yang masih diborgol. Saya memang menaruhnya di koper istri saya, tapi saya tidak tahu menahu bagaimana barang itu bisa berpindah ke tas perempuan ini. Istri saya pasti tahu rencana saya dan sengaja menaruhnya di sana untuk menghancurkan kami berdua. Tias langsung membalas teriakan Andika dengan suara yang jauh lebih melengking. Kau pria gila. Kau sendiri yang memberitahuku bahwa barang haram itu sudah aman di koper istrimu. Kau yang membelinya menggunakan uang perusahaan. Bapak polisi, tolong dengarkan saya. Pria ini yang merencanakan semuanya. Dia berjanji akan menyingkirkan istrinya hari ini juga agar kami bisa hidup bersama dan menguasai seluruh harta kekayaannya. Saya hanya ikut mengantarnya. Saya sama sekali tidak tahu bentuk obat terlarang itu sampai kalian membukanya dari tas saya. Penyidik senior yang memimpin jalannya interogasi hanya melipat tangannya di depan dada,
mendengarkan pertengkaran dua orang di hadapannya dengan wajah datar. Ia sudah terlalu sering menangani kasus-kasus kejahatan yang melibatkan pengkhianatan dan sifat rakus manusia. Baginya, mendengarkan pelaku saling menyalahkan adalah bagian yang paling mempercepat proses penyelidikan. Kalian berdua bisa terus saling melempar tuduhan dan berteriak sampai tenggorokan kalian putus. Ucap penyidik itu dengan suara yang berat dan tegas, seketika membungkam teriakan Andika dan Tias. Namun di sini kami tidak bekerja berdasarkan tuduhan kosong atau cerita karangan yang kalian buat untuk menyelamatkan diri sendiri. Kami bekerja berdasarkan bukti. Penyidik itu memberi isyarat kepada rekannya yang berdiri di sudut ruangan. Rekannya segera mengambil sebuah layar datar kecil yang terhubung dengan sistem keamanan bandara, lalu meletakkannya di atas meja, tepat di sebelah kotak barang haram itu. Tim keamanan kami langsung memeriksa seluruh rekaman dari setiap sudut kamera pengawas yang terpasang di area ruang tunggu. Lanjut penyidik itu sambil menekan tombol putar di alat pengendali. Kamera pengawas yang berada tepat di atas pilar beton ruang tunggu menangkap pemandangan yang sangat menarik. Sesuatu yang akan membantah semua kebohongan yang coba kalian rangkai. Layar menyala, menampilkan rekaman dengan kualitas gambar yang sangat tajam. Waktu yang tertera di sudut layar menunjukkan kejadian sekitar 1 jam yang lalu. Andika dan Tias terdiam membeku. Mata mereka menatap layar itu dengan perasaan gentar yang mendalam. Jantung Andika terasa berhenti berdetak saat melihat apa yang terekam di sana. Di layar itu, terlihat jelas Dainta berjalan menjauh meninggalkan tempat duduknya menuju arah kamar kecil. Beberapa saat kemudian, rekaman menunjukkan Andika berjongkok dengan gerakan tergesa-gesa di samping koper milik istrinya. Tangannya membuka resleting koper, mengeluarkan sebuah benda berbentuk kotak yang dibalut selotip tebal dari balik jaketnya, dan menyembunyikannya di antara tumpukan pakaian. Rekaman itu juga memperlihatkan Tias yang berdiri tak jauh dari Andika, mengawasi keadaan sekitar dengan tatapan waspada, membenarkan keterlibatannya dalam rencana jahat tersebut. Andika merasakan seluruh darah di tubuhnya surut ke ujung kaki. Lututnya gemetar hebat meskipun ia sedang duduk di kursi. Kebenaran yang tak terbantahkan kini menampar wajahnya dengan sangat keras. Ia tertangkap basah merencanakan kejahatan yang sangat keji terhadap istrinya sendiri. Namun, kebingungan masih tersisa di benaknya. Jika ia memang terka menaruhnya di koper Dainta, mengapa barang itu bisa berada di dalam tas Tias? Penyidik mempercepat rekaman itu beberapa menit ke depan. Layar kini menunjukkan Andika dan Tias berjalan meninggalkan barang-barang mereka untuk membeli minuman. Tak lama kemudian, sosok Dainta muncul dari arah yang berbeda, berjalan pelan mendekati tempat duduknya. Disinilah letak kejujuran yang menghancurkan harapan Andika. Rekaman itu dengan jelas memperlihatkan Dainta membuka kopernya, mengambil sesuatu dari dalamnya, lalu tanpa ragu-ragu membuka tas milik Tias yang ditinggalkan sembarangan, dan memasukkan benda tersebut ke sana. Gerakan Dainta terlihat sangat tenang, cepat, dan presisi, membuktikan kecerdasan dan keberaniannya dalam membalikan keadaan. Andika menelan ludah dengan susah payah. Mulutnya terbuka namun lidahnya terasa keluh. Kebenaran yang terekam itu membuktikan dua hal sekaligus. Pertama, Andika dan Tias terbukti berniat menjebak Dainta menggunakan obat terlarang. Kedua, Dainta mengetahui rencana itu dan membalikan jebakan tersebut kepada mereka berdua. Rekaman kejujuran ini tidak menyisakan ruang sedikit pun bagi Andika maupun Tias untuk berkelit. Mereka telah masuk ke dalam lubang perangkap yang mereka gali sendiri, dan Dainta lah yang memastikan mereka terkubur di dalamnya. Keheningan di ruang interogasi itu terasa sangat menyesakan. Suara putaran mesin pendingin ruangan menjadi satu-satunya suara yang terdengar secara samar. Andika menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang kini dibanjiri keringat dingin. Kedua tangannya yang terborgol mencengkram erat tepi meja. Semua rencana cemerlang yang ia susun berbulan-bulan lamanya hancur berantakan hanya dalam hitungan detik. Ia mengira istrinya adalah wanita berhijab yang penurut dan tidak tahu apa-apa. Namun ternyata ia telah meremehkan perempuan yang berhasil membangun sebuah kerajaan bisnis dari bawah. Tias di sampingnya mulai menangis sesenggukan. Tangisannya bukan lagi tangisan amarah, melainkan tangisan keputusasaan karena menyadari bukti rekaman itu telah memastikan kurungan penjara bagi mereka berdua. Penyidik senior mematikan layar rekaman dan menatap tajam ke arah dua pelaku di hadapannya. Rekaman ini adalah bukti mutlak pemufakatan jahat yang kalian lakukan, ujar penyidik itu dengan nada suara yang sangat dingin. Saudara Andika tertangkap basah memasukkan barang bukti ke dalam koper istrinya, membuktikan niat jahat untuk menjebak. Sementara saudari Tias terbukti membantu melancarkan aksi tersebut dengan bertindak sebagai pengawas.
Pemindahan barang bukti yang dilakukan oleh istri Anda tidak menghapus fakta bahwa kalianlah pemilik asli sekaligus perencana utama dari perbuatan busuk ini. Penyidik kemudian berdiri dan memanggil petugas lain untuk membawa Dainta masuk ke ruangan tersebut. Dainta melangkah masuk dengan perlahan. Wajahnya masih memancarkan kesedihan, namun langkah kakinya sangat mantap. Ia duduk di kursi kosong yang berseberangan dengan meja Andika dan Tias. Ia menatap lurus ke arah pria yang pernah menjadi pendamping hidupnya itu. Tatapan Dainta bukan lagi tatapan cinta, melainkan tatapan kekosongan yang membekukan. "Kamu benar-benar tega, Mas," ucap Dainta dengan suara bergetar yang terdengar sangat menyayat hati. 10 tahun pernikahan kita, aku menyerahkan seluruh kepercayaan dan hasil kerja kerasku kepadamu. Aku menaikkan posisimu, merawatmu, dan menghormatimu sebagai kepala rumah tangga. Dan ini balasanmu? Menjebakku dengan barang haram agar aku mati membusuk di dalam penjara? Sebegitu rakusnya dirimu pada harta yang sebenarnya tidak pernah menjadi milikmu sepenuhnya." Andika tidak berani menatap mata istrinya. Ia memalingkan wajah ke arah dinding kosong, merasa malu dan hancur di saat yang bersamaan. Dainta menghela napas panjang, menghapus sisa air mata palsu di pipinya menggunakan ujung ibu jarinya. Dalam sekejap, raut kesedihannya memudar, digantikan oleh ketegasan yang memancarkan aura seorang pemimpin. Ia menatap langsung ke arah penyidik senior yang memimpin ruangan itu. "Bapak," panggil Dainta dengan nada suara yang kini berubah 180 derajat menjadi sangat datar dan berwibawa. "Tadi di rekaman sudah sangat jelas bahwa saya memindahkan kotak itu dari koper saya ke tas perempuan ini. Saya harus melakukan itu karena saya menemukan benda mencurigakan yang disembunyikan suami saya. Jika saya berteriak saat itu juga, suami saya pasti akan menyangkal dan mungkin saja membuang barang buktinya di tempat kejadian. Saya memilih memindahkannya untuk memastikan bahwa barang bukti itu tetap berada pada pihak yang benar-benar merencanakan kejahatan ini saat pemeriksaan berlangsung." Penyidik itu mengangguk pelan, memahami jalan pikiran perempuan cerdas di hadapannya. "Tindakan ibu sangat berisiko, namun kami mengerti mengapa hal itu dilakukan. Mengingat rekaman membuktikan asal mula barang tersebut, ibu saat ini murni berstatus sebagai saksi korban dari jebakan ini." Dainta membenarkan letak duduknya, lalu membuka tas jinjingnya. Ia mengeluarkan sebuah map kulit berwarna gelap yang cukup tebal dan meletakkannya di atas meja interogasi dengan bunyi gebrakan pelan. Mata Andika dan Tias seketika tertuju pada map tersebut. Firasat buruk kembali menyerang pikiran Andika dengan kekuatan yang jauh lebih besar. "Saya rasa kasus ini bukan hanya sekadar soal kepemilikan obat terlarang yang kalian temukan hari ini," ucap Dainta tajam. Sifat rakus manusia jarang sekali muncul dalam satu malam. Pria ini dan selingkuhannya telah merencanakan kehancuran saya karena suatu alasan yang sangat kuat. Dainta membuka ikatan tali map tersebut, memperlihatkan tumpukan kertas laporan yang dicetak rapi, lengkap dengan stempel merah dan grafik angka-angka keuangan. Motif busuk yang selama ini tersembunyi akhirnya dibongkar secara terang-terangan. "Selama 4 bulan terakhir, saya mencurigai adanya aliran dana yang sangat besar keluar dari kas utama perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari saya sebagai pemegang saham mayoritas," jelas Dainta, menatap lurus ke wajah pucat suaminya. "Saya menyewa tim pemeriksa keuangan independen secara diam-diam. Di dalam map ini terdapat bukti transfer, catatan pemalsuan tanda tangan, dan rekening gelap atas nama perempuan ini yang digunakan suami saya untuk menggelapkan uang perusahaan." Tias menahan napas. Matanya terbelalak melihat lembaran rekening ban miliknya ada di atas meja polisi. Total uang yang mereka curi sangat fantastis. Lanjut Dainta tanpa memberi celah bagi keduanya untuk menyela. "Mereka menggunakan uang hasil kejahatan itu untuk membeli barang-barang mewah, dan sangat mungkin, sebagian uang itu digunakan untuk membeli obat terlarang yang bernilai mahal tersebut sebagai alat untuk menyingkirkan saya selamanya. Mereka tahu saya hampir menyelesaikan pemeriksaan keuangan ini, jadi mereka memilih jalan pintas paling kotor. Menjebak saya di bandara adalah usaha terakhir mereka untuk membungkam saya secara permanen." Penyidik senior segera meraih map tersebut dan membalik halamannya dengan cepat. Matanya menyipit membaca rentetan angka dan bukti transaksi yang sangat detail. Temuan ini mengubah arah penyelidikan menjadi jauh lebih besar. Ini bukan sekadar kasus sederhana, melainkan kasus pencurian aset perusahaan berskala besar yang berujung pada percobaan pembunuhan karakter dan kebebasan menggunakan cara yang sangat keji. "Ini adalah bukti yang luar biasa kuat, Ibu Dainta," ucap penyidik itu dengan raut wajah kagum sekaligus serius. "Dengan dokumen ini, kasus ini akan melibatkan satuan kejahatan ekonomi khusus. Motif pemufakatan jahat ini menjadi sangat sempurna di mata hukum.
Andika seakan kehilangan seluruh napas di paru-parunya. Rahasia penggelapan dana yang ia simpan rapat-rapat ternyata sudah diketahui istrinya berbulan-bulan yang lalu. Istrinya hanya diam, membiarkan Andika merasa menang, membiarkan Andika berenang dalam kesombongan, sambil perlahan-lahan mengumpulkan amunisi yang paling mematikan. Dainta menjerat leher Andika menggunakan keserakahan suaminya sendiri. Tias tidak tahan lagi menanggung tekanan ini. Pertahanan mentalnya runtuh sepenuhnya. Ia melempar tubuhnya ke depan meja, meronta-ronta dan berteriak memohon ampun dengan suara yang serak dan menyedihkan. "Ibu Dainta, tolong saya. Ampuni saya, Ibu." Jerit Tias sambil menangis terseduh-seduh, mencoba meraih tangan Dainta namun terhalang oleh meja lebar. "Saya bersumpah saya tidak tahu apa-apa soal obat terlarang itu. Saya hanya disuruh membuka rekening oleh Bapak Andika. Saya dipaksa. Pria ini yang merusak hidup saya. Tolong cabut laporannya. Ibu. Saya tidak ingin masuk penjara. Saya masih muda." Dainta memandang perempuan yang memohon padanya itu dengan tatapan datar yang sangat dingin. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di dalam hatinya. "Kamu masih muda. Memang benar. Tetapi kamu menggunakan masa mudamu untuk merusak rumah tangga orang lain dan mencuri hasil keringatku," jawab Dainta pelan namun menancap tajam. "Kamu ikut menertawakanku di belakang punggungku, menikmati uangku, dan berdiri di sana melihat suamiku menaruh barang haram di koperku tanpa mencegahnya. Kamu tidak dipaksa. Kamu memilih untuk menjadi serakah." Di saat suasana ruangan semakin panas oleh tangisan Tias, pintu ruangan interogasi tiba-tiba diketuk dari luar. Seorang petugas kepolisian berseragam lapangan masuk dengan napas sedikit terengah. Petugas itu memberi hormat kepada penyidik senior dan menyerahkan sebuah catatan tertulis dengan raut wajah yang sangat tegang. "Maaf mengganggu komandan," lapor petugas lapangan itu dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh semua orang di ruangan. Tim penggeledah yang menelusuri kendaraan di area parkir keberangkatan baru saja menyelesaikan tugasnya. "Kami melakukan pemeriksaan menyeluruh pada mobil mewah gelap yang digunakan oleh kedua tersangka untuk berangkat kemari pagi ini." Penyidik senior mengerutkan dahi. "Apa hasilnya?" "Kami menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan di dalam bagasi mobil itu, Komandan," jawab petugas itu mantap. "Di tempat penyimpanan ban cadangan yang dimodifikasi, kami menemukan 20 paket besar berisi obat terlarang dengan jenis yang sama persis dengan yang ada di atas meja ini. Jumlahnya sangat besar. Diduga ini adalah persediaan utama mereka sebelum sisa paket kecilnya digunakan untuk menjebak korban." Mendengar laporan itu, mata Andika terbelalak hingga nyaris keluar dari kelopaknya. Tias berhenti menangis seketika. Napasnya seolah terhenti di tenggorokan. Penemuan besar itu adalah paku terakhir yang menutup peti mati mereka rapat-rapat. Motif busuk itu kini telanjang bulat, siap mengantarkan dua pengkhianat ini menuju akhir hidup yang paling menyengsarakan di balik dinding beton tebal sel tahanan negara. Kehancuran mereka kini benar-benar sudah mutlak tanpa bisa ditawar lagi. Laporan mengejutkan dari petugas lapangan itu seakan membekukan seluruh udara di dalam ruang interogasi. Tidak ada satupun orang yang berani bersuara selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Suara putaran mesin pendingin ruangan di sudut atas kini terdengar seperti deru angin badai di telinga Andika. Pria yang tadinya masih memiliki sedikit sisa harapan untuk berkelit itu kini benar-benar lumpuh. Matanya menatap kosong ke arah meja logam di hadapannya. Laporan penemuan 20 paket besar berisi obat terlarang di dalam mobil miliknya bukanlah sesuatu yang bisa ia bantah dengan kebohongan sehebat apapun. Itu adalah bukti telak yang mengunci nasibnya rapat-rapat menuju akhir kehidupan di balik jeruji besi. Andika merasakan jantungnya berdegup sangat kencang, memompa darah yang terasa dingin ke seluruh pembuluh darahnya. Keringat membanjiri pelipis dan lehernya, membasahi kerah kemejanya. Ia tidak pernah menyangka bahwa persediaan utama barang haram yang sengaja ia sembunyikan di tempat paling rahasia bisa ditemukan dengan sangat cepat oleh tim pemeriksa kendaraan. Penyidik senior yang duduk di seberang meja segera mengambil alih kendali situasi. Ia menatap petugas lapangan yang masih berdiri tegap menunggu perintah lanjutan. Wajah penyidik itu menunjukkan ketegasan yang luar biasa. Penemuan dalam jumlah besar ini mengubah status kasus dari sekadar penyelundupan biasa menjadi jaringan peredaran kejahatan tingkat tinggi. Hal ini berarti ancaman hukuman bagi kedua pelaku di depannya akan berlipat ganda, bahkan bisa mencapai hukuman paling maksimal yang diatur oleh undang-undang negara. Penyidik senior itu mengetukkan jemarinya di atas meja, berpikir cepat menyusun langkah pemeriksaan selanjutnya. Ia menoleh ke arah petugas lapangan dan mengajukan pertanyaan yang menjadi kunci utama untuk menjerat kepemilikan barang haram yang ada di area parkir keberangkatan tersebut. "Saya ingin tahu status hukum dari mobil yang kalian geledah itu.
Perintah penyidik senior dengan suara bariton yang menggema tegas di seluruh penjuru ruangan. Segera periksa dokumen registrasi kendaraan yang ada di dalam laci dashboard. Kita harus memastikan siapa pemilik sah dari mobil mewah yang digunakan untuk mengangkut barang bukti dalam jumlah besar ini. Petugas lapangan itu mengangguk cepat. Ia mengeluarkan sebuah alat komunikasi dari saku seragamnya dan berbicara kepada tim yang masih bersiaga di area parkir. Pembicaraan itu berlangsung singkat, hanya diwarnai oleh beberapa kata sandi kepolisian. Beberapa saat kemudian, petugas itu memasukkan kembali alat komunikasinya dan menatap lurus ke arah penyidik senior, lalu mengalihkan pandangannya ke arah dua tersangka yang duduk dengan tubuh gemetar. "Komandan, kami sudah memeriksa seluruh dokumen kepemilikan yang sah dari kendaraan roda 4 tersebut," lapor petugas lapangan dengan suara lantang dan jelas. Mobil mewah itu tidak terdaftar atas nama saudara Andika. Berdasarkan buku pemilik kendaraan bermotor dan surat tanda nomor kendaraan yang kami temukan, mobil itu sepenuhnya terdaftar dan dimiliki oleh saudari Tias. Pernyataan itu meledak seperti sambaran petir di siang bolong tepat di atas kepala Tias. Perempuan yang sejak tadi sudah menangis sesenggukan itu seketika menghentikan isakannya. Napasnya tercekat di pangkal tenggorokan. Matanya membulat sempurna, menatap petugas lapangan itu dengan pandangan penuh kengerian. Mulutnya terbuka namun lidahnya tiba-tiba terasa keluh. Tidak mampu merangkai satu kata pun. Kesadaran akan makna dari laporan itu menghantam akal sehatnya tanpa ampun. Mobil itu atas namanya. Barang bukti di dalam tas adalah miliknya. Berdasarkan hukum tertulis, semua bukti kejahatan berat ini mengarah langsung kepadanya sebagai pemilik sah. Tias kini bukan hanya dituduh sebagai kaki tangan, melainkan bisa dianggap sebagai pelaku utama kepemilikan barang haram bernilai sangat tinggi tersebut. Dainta yang duduk dengan tenang di kursinya hanya memandangi pemandangan itu dengan senyuman tipis yang sangat sulit diartikan. Ia merapatkan letak duduknya, menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi dengan sangat santai. Dainta sudah mengetahui fakta ini sejak lama. Itulah mengapa ia sangat tenang sejak awal permainan ini dimulai. Ia telah melacak seluruh pengeluaran suaminya hingga ke akar-akarnya. Andika, dengan segala kelicikannya, selalu berusaha melindungi dirinya sendiri dari pelacakan pajak maupun kecurigaan istri sahnya. Pria pengecut itu mencuri uang dari perusahaan Dainta, lalu menggunakan uang kotor itu untuk membeli mobil mewah. Namun, agar tidak menimbulkan kecurigaan saat audit tahunan perusahaan, Andika mendaftarkan mobil itu menggunakan identitas pribadi sekretaris sekaligus wanita simpanannya. Tias yang saat itu merasa sangat dicintai dan dimanjakan dengan hadiah mahal, menerima begitu saja tanpa menyadari bahwa ia sedang menandatangani surat kematiannya sendiri. Tidak mungkin. Itu bohong. Jeritan Tias akhirnya pecah membelah kesunyian ruangan interogasi. Suaranya terdengar sangat melengking, penuh dengan keputusasaan yang mendalam. Ia meronta-ronta di atas kursinya, mencoba membebaskan tangannya yang terborgol kuat. Itu mobil dia. Andika yang membelinya. Dia hanya meminjam namaku supaya istrinya tidak curiga. Bapak polisi, kalian harus percaya padaku. Saya sama sekali tidak tahu menahu soal bungkusan yang ada di dalam bagasi mobil itu. Saya bahkan tidak pernah membuka tempat penyimpanan ban cadangan seumur hidup saya. Penyidik senior menatap Tias dengan pandangan yang sama sekali tidak menaruh rasa iba. Di mata hukum, nama yang tercetak di atas dokumen resmi adalah pihak yang paling bertanggung jawab, kecuali jika ia bisa membuktikan sebaliknya dengan bukti yang sangat kuat. Dan saat ini, posisi Tias sangat lemah karena ia tertangkap basah membawa barang serupa di dalam tas pribadinya saat berada di area pemeriksaan bandara. Ibu Tias, bantahan Anda tidak akan mengubah fakta dokumen tertulis yang kami miliki, jawab penyidik itu dengan nada suara sedingin es. Anda menerima hadiah berupa kendaraan mewah hasil penggelapan dana perusahaan, mendaftarkannya atas nama Anda sendiri, dan menikmati fasilitas dari kendaraan itu setiap hari. Anda juga tertangkap membawa barang haram di dalam tas Anda. Rangkaian bukti ini sudah lebih dari cukup untuk menyeret Anda ke pengadilan dengan tuntutan hukuman paling maksimal. Dainta perlahan-lahan mencondongkan tubuhnya ke depan meja. Ia memandang Tias yang kini wajahnya dibanjiri air mata dan keringat. Tidak ada sedikit pun penyesalan di mata Dainta melihat kehancuran perempuan yang telah merusak rumah tangganya itu. Kamu terlalu gembira menerima kemewahan yang bukan hakmu, ucap Dainta dengan suara pelan namun menancap sangat dalam di hati Tias. Kamu pikir suamiku sangat mencintaimu sampai membelikan kendaraan semahal itu atas namamu? Kamu salah besar. Dia hanya mencari tameng pelindung. Dia menggunakan namamu agar jika suatu saat kejahatan pencurian uang perusahaan ini terbongkar, kamulah yang akan dikejar oleh penegak hukum dan pihak pajak,
sementara dia bisa mencuci tangannya dengan bersih. Sayangnya, rencana busuk kalian untuk menjebakku hari ini justru mempercepat kehancuran tameng pelindung itu. Andika yang mendengar ucapan istrinya semakin menundukkan kepala. Harga dirinya hancur lebur tanpa sisa. Ia tidak berani menatap wajah Tias maupun wajah istrinya. Pria itu menyadari bahwa kecerdasannya yang selalu ia banggakan sama sekali tidak ada artinya di hadapan ketelitian dan kesabaran Dainta. Dainta telah membiarkannya merasa menang selama berbulan-bulan, membiarkannya membangun rencana jahat ini hingga mencapai puncaknya, hanya untuk menjatuhkannya ke dasar jurang yang paling dalam. Andika kini menyadari bahwa perempuan yang duduk di hadapannya bukanlah istri penurut yang mudah ditipu, melainkan seorang lawan tangguh yang telah menghitung setiap langkah pergerakan bidak catur hingga mencapai skakmat yang sempurna. Andika dan Tias sama-sama terperangkap dalam jaring laba-laba yang mereka rajut sendiri, dan kini tidak ada satupun jalan keluar bagi mereka untuk menyelamatkan diri dari hukuman yang menanti. Ruang interogasi itu kini berubah layaknya arena pertarungan tanpa jalan keluar bagi dua orang yang dulunya saling bersekongkol. Tias duduk dengan napas terengah-engah. Matanya memerah. Urat-urat di lehernya menonjol menahan amarah yang sudah mencapai ubun-ubun. Fakta bahwa namanya tertulis sebagai pemilik kendaraan yang memuat puluhan bungkusan obat terlarang telah menghancurkan seluruh kewarasannya. Bayangan tentang ruang tahanan yang sempit, gelap, dan hukuman berat yang akan mengurungnya seumur hidup membuat akal sehatnya menguap tak berbekas. Ia tidak lagi peduli pada rasa malu, tidak peduli pada harga diri, dan sama sekali tidak peduli pada pria yang duduk di sebelahnya. Cinta dan kesetiaan palsu yang selama ini mereka jalin hancur seketika saat dihadapkan pada ancaman hukuman nyata di depan mata. Dengan gerakan yang sangat tiba-tiba dan cepat, Tias melontarkan tubuhnya ke arah Andika. Kedua tangannya yang masih disatukan oleh borgol besi terangkat tinggi. Ia menghantamkan kedua tangannya ke arah wajah Andika dengan sekuat tenaga. Kursi besi yang diduduki Tias sampai bergeser dan menimbulkan suara decitan keras bergesekan dengan lantai. Andika yang sedang menunduk lesu tidak sempat menghindar. Hantaman keras dari tangan dan borgol besi itu mengenai pelipis dan pipi Andika hingga pria itu terhuyung ke samping. Rasa sakit yang menyengat membuat Andika mengerang keras. Laki-laki pengecut. Laki-laki iblis. Jerit Tias dengan suara serak yang memekakan telinga. Ia terus berusaha menyerang Andika, menendangkan kakinya ke arah kaki pria itu di bawah meja. Kau menipuku. Kau bilang kau akan menceraikan istrimu dan menjadikanku ratu di rumah mewahmu. Tapi kau malah menjadikanku tumbal untuk kejahatanmu sendiri. Kau sengaja memakai namaku untuk mobil itu supaya aku yang menanggung semua dosamu. Aku benci kepadamu. Aku berharap kau mati membusuk. Andika yang merasa kesakitan dan terpojok akhirnya kehilangan batas kesabarannya. Sifat aslinya yang egois dan kasar seketika muncul ke permukaan. Ia membalas tendangan Tias dan berusaha memukul balik perempuan itu menggunakan tangannya yang juga terborgol. Ia tidak peduli lagi bahwa perempuan yang sedang ia serang adalah kekasih yang selama ini ia manjakan. Di saat situasi mempertaruhkan nyawa dan kebebasan, insting dasar manusia untuk menyelamatkan diri sendiri mengambil alih seluruh kendali. Tutup mulutmu, perempuan serakah. Balas Andika dengan teriakan yang tidak kalah keras. Wajahnya merah pada menahan amarah. Kau pikir kau ini korban? Kau yang terus mendesakku setiap hari. Kau yang merengek meminta barang-barang mahal, meminta posisi tinggi di perusahaan, dan mendesakku untuk segera menyingkirkan istriku secepat mungkin. Kau bilang kau tidak sabar ingin menguasai seluruh harta kekayaannya. Jika bukan karena ambisimu yang tidak pernah puas, aku tidak akan pernah mengambil langkah nekat membeli barang haram ini untuk menjebaknya. Pertengkaran hebat itu terjadi tepat di depan mata para penyidik kepolisian. Penyidik senior dan petugas lapangan segera bertindak cepat. Mereka melangkah maju dengan sigap, melerai kedua tersangka yang saling menyerang seperti dua ekor ular berbisa yang sedang saling menggigit. Petugas mencengkeram bahu Andika dan memaksanya duduk kembali, sementara penyidik senior menahan tubuh Tias dan mendorongnya ke sandaran kursi. Meskipun sudah dipisahkan secara paksa, mulut keduanya tidak henti-hentinya saling melontarkan makian, sumpah serapah, dan membongkar semua niat jahat yang selama ini mereka rencanakan bersama di tempat yang sepi. Penyidik senior menghela napas panjang melihat kekacauan di hadapannya. Namun, di balik wajah tegarnya, penyidik itu merasa sangat dimudahkan. Saling serang dan adu argumen yang keluar dari mulut kedua tersangka ini adalah pengakuan sukarela yang sangat berharga. Tanpa perlu diinterogasi lebih dalam menggunakan tekanan psikologis, mereka sudah membeberkan secara rinci motif, peran masing-masing, dan niat jahat mereka di hadapan petugas penegak hukum. Semua ucapan mereka telah terekam dengan jelas oleh alat perekam suara yang menyala di sudut meja pemeriksaan.
Dainta duduk diam menyaksikan pertunjukan kehancuran itu dengan perasaan yang sangat lega. Ia tidak berkedip sedikit pun memandangi dua manusia yang telah merusak kepercayaannya kini merangkak di dasar jurang kehinaan. 10 tahun pengorbanannya membangun perusahaan dan menjaga martabat rumah tangga sempat dihancurkan oleh keegoisan laki-laki di depannya. Namun hari ini, Dainta telah mengambil kembali seluruh kendali atas hidupnya. Ia tidak perlu mengotori tangannya sendiri untuk membalas dendam. Ia hanya perlu mengembalikan rencana jahat suaminya dan membiarkan hukum alam serta hukum negara yang menghancurkan mereka berdua hingga tidak tersisa. Melihat situasi sudah sepenuhnya dikendalikan oleh pihak kepolisian dan bukti-bukti sudah dipastikan sangat kuat, Dainta merasa tugasnya di ruangan pengap ini sudah selesai. Ia merapikan letak hijabnya dengan anggun, lalu memasukkan kembali dompet kecilnya ke dalam tas jinjing. Ia berdiri perlahan dari kursinya. Gerakannya sangat tenang dan penuh wibawa. Tidak ada lagi sisa air mata palsu. Tidak ada lagi raut kesedihan seorang istri yang tertipu. Yang berdiri di sana saat ini adalah seorang wanita pemimpin yang telah memenangkan peperangan paling besar dalam hidupnya. Penyidik senior menoleh ke arah Dainta dan menganggukkan kepala dengan hormat. Ibu Dainta, keterangan dan bukti-bukti yang Ibu berikan sudah lebih dari cukup untuk menahan kedua tersangka ini. Kami akan memproses kasus hukum ini secepat mungkin. Ibu sudah diperbolehkan meninggalkan ruangan ini. Pengacara Ibu juga sudah menunggu di ruang depan untuk mengurus dokumen perlindungan aset perusahaan agar tidak dibekukan selama proses penyelidikan berlangsung. Terima kasih banyak atas bantuan dan kerja keras Bapak, jawab Dainta dengan senyuman tulus. Sebelum melangkah menuju pintu keluar, Dainta berjalan memutari meja logam tersebut. Ia berhenti tepat di samping kursi Andika. Pria yang sudah tidak berdaya itu menundukkan kepalanya. Napasnya terengah-engah setelah perkelahian tadi. Dainta menatap suaminya dari atas ke bawah, melihat betapa menyedihkan dan hinanya wujud pria yang dulunya sangat ia hormati tersebut. Dainta membungkukkan sedikit tubuhnya, mendekatkan wajahnya ke arah telinga suaminya. Dulu aku berjanji akan memberikan hidup yang nyaman untukmu, bisik Dainta dengan suara yang sangat pelan, namun nadanya sedingin bongkahan es, memastikan hanya Andika yang bisa mendengar kalimat tersebut. Namun kau memilih jalan kotor untuk menghancurkanku. Jadi, terimalah hadiah balasanku. Selamat menikmati sisa umurmu dalam kehancuran. Mas, anggap saja jeruji besi adalah tempat liburan panjangmu yang tidak akan pernah berakhir. Andika memejamkan mata rapat-rapat. Tubuhnya gemetar mendengar bisikan mematikan itu. Dainta kembali menegakkan tubuhnya. Ia tidak menoleh lagi ke arah Tias yang masih terisak meratapi nasibnya. Dengan langkah kaki yang sangat mantap dan kepala tegak, Dainta berjalan keluar meninggalkan ruang interogasi yang kelam itu. Begitu pintu ruangan tertutup di belakangnya, Dainta menghela napas panjang. Beban berat yang menghimpit dadanya selama berbulan-bulan kini lenyap tak berbekas. Udara di luar ruangan terasa sangat segar. Ia siap menyongsong kehidupan baru, kebebasan sejati, dan lembaran masa depan yang kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya sendiri. Kehancuran para pengkhianat telah paripurna, dan ia keluar sebagai satu-satunya pemenang. Dainta melangkah keluar dari ruang pemeriksaan dengan perasaan yang sangat ringan. Udara di lorong kantor kepolisian bandara terasa jauh lebih sejuk dan segar dibandingkan dengan udara di dalam ruang interogasi yang pengap oleh ketegangan. Setiap langkah kakinya bergema pelan, mengiringi kepergian masa lalu yang kelam. Di ruang tunggu bagian depan, seorang pria parubaya berpakaian rapi dengan jas formal sudah berdiri menunggunya. Pria itu adalah pengacara kepercayaan perusahaan sekaligus penasihat hukum pribadi Dainta yang telah bekerja sama dengannya selama bertahun-tahun. Sang pengacara memegang sebuah tas kerja berbentuk kotak yang berisi rentetan dokumen penting untuk penyelamatan aset perusahaan. Melihat kliennya berjalan keluar dengan wajah tenang dan tanpa borgol di tangan, sang pengacara langsung menghela napas lega dan menyambut Dainta dengan senyuman penuh hormat. Mereka berdua kemudian duduk di sudut ruang tunggu yang sepi dan jauh dari jangkauan telinga orang lain. Sang pengacara membuka tas kerjanya dan mengeluarkan 2 tumpuk map tebal yang sudah dipersiapkan sejak beberapa hari lalu, sesuai dengan instruksi rahasia yang diberikan oleh Dainta sebelum hari keberangkatan liburan ini tiba. Dainta memang sudah merencanakan segala kemungkinan. Ia tahu bahwa hari ini akan menjadi hari penentuan, hari di mana kebusukan suaminya akan terbongkar sepenuhnya di mata hukum. Oleh karena itu, ia meminta pengacaranya untuk menyiapkan semua dokumen hukum yang diperlukan agar begitu Andika ditahan, seluruh akses pria itu terhadap kekayaan perusahaan langsung terputus seketika. Semuanya berjalan persis seperti yang ibu perkirakan, ucap sang pengacara dengan nada suara rendah namun penuh kekaguman. Pihak kepolisian baru saja menghubungi saya dan mengonfirmasi bahwa status ibu murni sebagai saksi korban.
Mereka juga telah menetapkan suami ibu dan sekretarisnya sebagai tersangka utama dengan bukti yang sangat memberatkan. Laporan penggelapan dana perusahaan yang kita susun juga sudah resmi diterima dan akan langsung diproses. Dainta mengangguk pelan sambil menerima sebuah pena tinta dari tangan pengacaranya. Kerja bagus. Apakah surat cerai dan permohonan penyitaan aset sudah siap untuk aku tanda tangani sekarang? Sudah, Ibu. Jawab sang pengacara sambil menyodorkan map pertama. Ini adalah berkas gugatan cerai. Mengingat adanya unsur pidana kejahatan berat dan percobaan untuk menjebak Ibu, proses perceraian ini akan berjalan sangat cepat dan sepenuhnya berpihak kepada Ibu. Hak asuh atas seluruh perusahaan akan kembali kepada Ibu sebagai pendiri utama. Dainta membaca lembaran kertas itu dengan saksama. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya. 10 tahun pernikahan yang ia bangun dengan pengorbanan dan kesetiaan kini berakhir di atas selembar kertas bermaterai. Namun, ini bukanlah sebuah kekalahan. Ini adalah sebuah pembebasan. Dengan gerakan tangan yang sangat mantap dan tenang, Dainta membubuhkan tanda tangannya di atas dokumen perceraian itu. Ia merasa seolah sebuah rantai besi yang selama ini membelenggu lehernya baru saja terlepas. Sang pengacara kemudian menyodorkan map kedua. Ini adalah surat kuasa untuk membekukan seluruh rekening bank atas nama Andika, serta permohonan penyitaan seluruh aset properti dan kendaraan yang dibeli menggunakan uang hasil penggelapan dana perusahaan. Begitu Ibu menandatangani surat ini, pihak bank akan langsung memblokir akses keuangannya hari ini juga. Dia tidak akan bisa menyewa pengacara mahal untuk membelanya di pengadilan. Dainta tersenyum dingin. Ia kembali menandatangani dokumen kedua dengan perasaan puas yang luar biasa. Ia memastikan bahwa pria pengkhianat itu tidak akan memiliki sepeser uang pun untuk menyelamatkan dirinya. Andika akan menghadapi pengadilan dengan tangan kosong, persis seperti saat pria itu pertama kali datang memohon pekerjaan kepada Dainta bertahun-tahun yang lalu. Semuanya kini telah kembali ke titik awal, namun dengan akhir yang jauh berbeda. Setelah urusan dokumen selesai, seorang petugas kepolisian menghampiri mereka. Petugas itu membawa koper besar milik Dainta yang tadi sempat ditahan untuk keperluan pemeriksaan awal. Petugas itu menyerahkan koper tersebut dengan sangat sopan dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang sempat terjadi. Dainta membalasnya dengan senyuman ramah dan mengucapkan terima kasih atas bantuan kepolisian dalam mengungkap kejahatan suaminya. Ia memegang gagang kopernya erat-erat, merasakan kendali penuh atas barang-barangnya dan atas jalan hidupnya sendiri. Dainta dan pengacaranya kemudian berjalan meninggalkan kantor kepolisian bandara, kembali naik menuju area terminal keberangkatan utama. Suasana di terminal masih sama sibuknya dengan beberapa jam yang lalu. Orang-orang masih berlalu lalang dengan koper mereka. Pengumuman penerbangan masih terus berkumandang, dan kehidupan terus berjalan seolah tidak pernah terjadi penangkapan besar di tempat itu. Dainta berhenti di depan sebuah layar informasi jadwal penerbangan yang berukuran sangat besar. Ia mencari-cari nomor penerbangannya ke luar negeri. Ibu Dainta, panggil sang pengacara dengan nada penuh perhatian. Semua urusan hukum sudah saya tangani dengan baik. Ibu tidak perlu khawatir lagi mengenai perusahaan maupun aset-aset Ibu. Apakah Ibu ingin saya memesankan kendaraan untuk mengantar Ibu pulang ke rumah sekarang? Ibu pasti merasa sangat lelah dan butuh waktu untuk beristirahat menenangkan pikiran setelah melewati rentetan kejadian yang menguras emosi ini. Dainta menatap papan jadwal penerbangan itu cukup lama. Matanya menemukan nomor penerbangannya. Status penerbangan itu menunjukkan tulisan panggilan terakhir untuk segera masuk ke dalam pesawat. Ia kemudian menoleh ke arah pengacaranya. Bayangan tentang rumahnya yang besar namun sepi melintas di kepalanya. Pulang ke rumah saat ini hanya akan membawanya pada kenangan-kenangan palsu yang pernah ia bangun bersama pria pengkhianat itu. Ia tidak ingin menghentikan langkahnya di sini. Ia telah merencanakan liburan ini untuk merayakan sesuatu, dan ia tetap akan merayakannya. Senyum anggun perlahan mengembang di wajah Dainta. Ia memegang gagang kopernya dengan lebih mantap. Tidak, Bapak. Jawab Dainta dengan suara yang sangat jernih dan penuh keyakinan. Saya sama sekali tidak merasa lelah. Beban saya justru baru saja terangkat sepenuhnya hari ini. Tolong urus semua dokumen itu dan pastikan tidak ada satupun celah bagi mereka untuk lolos dari hukuman maksimal. Saya tidak akan pulang ke rumah. Sang pengacara sedikit mengerutkan dahi karena kebingungan. Lalu, Ibu akan pergi kemana? Dainta menunjuk ke arah papan jadwal penerbangan. Pesawat saya akan lepas landas sebentar lagi. Liburan saya tidak batal. Bapak, perjalanan saya justru baru saja dimulai. Tanpa menunggu balasan lagi, Dainta membalikkan badannya. Ia menarik koper mahalnya menuju arah pintu keberangkatan.
Langkah kakinya sangat ringan dan berirama. Ia meninggalkan sang pengacara yang berdiri mematung karena kagum melihat ketegaran hati kliennya. Dainta berjalan melewati deretan toko, melewati lautan manusia, menuju gerbang pemeriksaan akhir dengan kepala tegak. Segala pengkhianatan, kebohongan, dan niat jahat telah ia tinggalkan jauh di belakang. Di depannya, hanya ada hamparan awan dan kebebasan mutlak yang sudah lama ia nantikan. Dainta menyerahkan tiket naik pesawat dan paspornya kepada petugas jaga di pintu keberangkatan dengan senyuman manis. Petugas itu menyambutnya dengan ramah, memindai tiketnya, dan mempersilakannya masuk menuju lorong penghubung ke dalam pesawat terbang. Dainta melangkah masuk menyusuri lorong yang sejuk itu. Setiap langkahnya membawanya semakin jauh dari daratan yang menyimpan memori pengkhianatan suaminya. Saat ia melangkah masuk ke dalam kabin pesawat terbang, suasana mewah langsung menyambutnya. Ia memang membeli tiket kelas utama yang memberikan kenyamanan maksimal untuk penerbangan jarak jauh ini. Seorang pramugari berpakaian rapi menyambutnya di pintu pesawat dan mengantarkannya menuju tempat duduk. Kursi di kelas utama ini sangat lebar, empuk, dan memiliki pembatas yang memberikan ruang pribadi yang sangat leluasa. Dainta meletakkan tas jinjingnya dengan hati-hati dan duduk menyandarkan punggungnya. Ia merasakan kelembutan bahan kursi menopang tubuhnya yang sempat tegang. Pramugari datang membawa handuk kecil yang hangat untuk menyekat tangan, serta menawarkan berbagai pilihan minuman penyegar. "Apakah ada minuman khusus yang ingin Nyonya nikmati sebelum kita lepas landas?" tanya pramugari itu dengan nada suara yang sangat sopan dan halus. "Tolong buatkan saya secangkir teh seduh hangat dengan sedikit campuran madu asli." "Itu sudah sangat cukup," jawab Dainta dengan senyum tulus. Pramugari itu mengangguk dan segera kembali membawa pesanan Dainta. Dainta memegang cangkir keramik yang hangat itu dengan kedua tangannya. Ia menghirup aroma teh yang menenangkan, membiarkan uap hangatnya menyapu wajahnya. Perlahan-lahan, pesawat mulai bergerak mundur dari tempat parkirnya, lalu melaju menuju landasan pacu. Suara mesin pesawat terdengar menderu halus. Dainta menatap keluar melalui jendela berbentuk oval di sampingnya. Ia melihat pemandangan gedung bandara yang perlahan-lahan bergerak menjauh. Pesawat akhirnya berakselerasi dengan kecepatan tinggi dan mengangkat hidungnya ke udara. Dainta merasakan dorongan pelan yang menekan tubuhnya ke kursi. Saat pesawat menembus kumpulan awan dan mencapai ketinggian yang stabil, cahaya matahari yang terang benderang langsung menyinari wajahnya. Ia memandang hamparan awan putih yang terlihat seperti lautan kapas di bawah sana. Ingatannya kembali pada kejadian beberapa jam yang lalu. Andika merancang perjalanan ini sebagai panggung kematiannya. Pria itu mengira Dainta akan digiring ke dalam sel tahanan sementara dirinya terbang menikmati kemewahan. Namun hukum karma bekerja dengan sangat sempurna dan cepat. Andika kini meringkuk di ruang interogasi yang dingin, menunggu waktu untuk dipindahkan ke penjara, sementara Dainta duduk di sini, menikmati teh hangat dan terbang menuju kebebasannya. Kemenangan ini terasa sangat manis. Waktu berjalan dengan cepat, membawa perubahan besar dalam kehidupan orang-orang yang terlibat dalam permainan penuh intrik ini. Beberapa bulan kemudian, musim telah berganti. Dainta kini berada di puncak kejayaannya. Tanpa campur tangan Andika yang selama ini ternyata diam-diam merusak tatanan keuangan, perusahaan yang dipimpin Dainta berkembang pesat. Keuntungan melonjak tajam, dan semua karyawan yang setia merasa jauh lebih sejahtera di bawah kepemimpinan tunggal sang pendiri asli. Kehidupan Dainta jauh dari kata sepi meskipun ia tinggal sendirian di rumah luas miliknya. Ia menikmati setiap detik kebebasannya tanpa ada kebohongan yang harus ia hadapi setiap hari. Pagi itu, suasana di ruang kerja utama Dainta sangat tenang. Ruangan direktur itu terletak di lantai paling atas gedung perkantoran mewah miliknya. Dindingnya terbuat dari kaca tebal yang menampilkan pemandangan kota yang sangat luas dari ketinggian. Dainta duduk di balik meja kerjanya yang bersih, merapikan beberapa dokumen kerja sambil mendengarkan siaran berita dari layar televisi datar yang terpasang di dinding seberang ruangan. Pembaca berita di televisi menyampaikan laporan khusus mengenai kasus kejahatan ekonomi dan penyelundupan obat terlarang yang sempat menggemparkan masyarakat beberapa bulan lalu. Kasus itu menarik perhatian banyak pihak karena melibatkan petinggi perusahaan dan skandal pengkhianatan rumah tangga yang sangat dramatis. Dainta menghentikan aktivitasnya sejenak. Ia memutar kursinya menghadap ke arah layar televisi, menopang dagunya dengan tangan, dan mendengarkan laporan itu dengan saksama. Pengadilan negeri hari ini akhirnya menjatuhkan vonis akhir kepada dua terdakwa utama, Andika dan Tias. Suara pembaca berita terdengar menggema di dalam ruangan kerja Dainta. Majelis hakim menyatakan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana pemufakatan jahat, pencucian uang perusahaan dalam jumlah masif,
serta kepemilikan dan upaya penyelundupan obat terlarang golongan berat. Layar televisi kemudian menampilkan cuplikan rekaman suasana ruang sidang. Dainta bisa melihat wajah mantan suaminya dan mantan sekretarisnya. Penampilan mereka sangat jauh berbeda dengan saat terakhir kali Dainta melihat mereka di bandara. Andika terlihat sangat kurus, wajahnya kusam, dan matanya cekung menyiratkan keputusasaan yang tidak berujung. Pria itu menunduk lesu saat mendengarkan putusan hakim. Sementara itu, Tias tampak jauh lebih mengenaskan. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat pasi tanpa riasan apapun, dan tubuhnya terlihat sangat lemah. Saat palu hakim diketukkan, Tias langsung jatuh pingsan di kursi pesakitan dan harus digotong oleh petugas keamanan pengadilan. Atas berbagai pelanggaran berat dan pemberatan karena niat jahat untuk menjebak pihak yang tidak bersalah, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi kedua terdakwa tanpa ada kemungkinan pengurangan masa tahanan. Lanjut pembaca berita menutup laporannya. Dainta mematikan layar televisi menggunakan alat pengendali jarak jauh. Ruangan kembali hening. Ia bangkit berdiri dari kursi kebesarannya, lalu berjalan perlahan menghampiri dinding kaca yang menampilkan pemandangan kota yang sibuk di bawah sana. Matahari bersinar cerah menembus kaca, memberikan kehangatan di kulit wajahnya. Ia melipat tangannya di depan dada dengan postur tubuh yang sangat anggun dan penuh wibawa. Tidak ada senyum arogan atau tawa kemenangan yang berlebihan. Dainta tidak membutuhkan validasi atau pengakuan dari siapapun atas kemenangannya ini. Ia telah membuktikan bahwa kejahatan yang dirancang dengan sangat licik sekalipun akan selalu hancur ketika berhadapan dengan kecerdasan, ketenangan, dan kesabaran. Andika dan Tias kini harus menjalani sisa hidup mereka membusuk di balik tembok tebal penjara, meratapi keserakahan mereka yang justru menghancurkan masa depan mereka sendiri. Dainta mengambil cangkir berisi kopi hangat dari atas mejanya. Ia menyesapnya pelan-pelan, merasakan rasa pahit dan manis yang berpadu sempurna. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Seorang wanita yang pernah dijatuhkan, dikhianati, dan hampir dihancurkan oleh orang terdekatnya. Namun, alih-alih menyerah pada takdir yang buruk, ia memilih untuk bangkit dan memutarbalikkan permainan. Kini, ia berdiri di puncak dunia, sendirian namun tidak pernah merasa sekuat ini. Masa lalunya telah terkubur bersama kebodohan para pengkhianat, dan masa depannya terbentang luas, bersih, dan sepenuhnya menjadi miliknya seorang. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling elegan dan memuaskan.